Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai konsep dasar mutu pelayanan kesehatan. Yang beranggotakan Aisyah, Anissa Ramdhani, Dini Martini, Enda Ristiana, dan Eva. Yang pertama, pengertian. Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Persepsi mutu. Persepsi diartikan sebagai pengamatan yang merupakan kombinasi penglihatan, penciuman, pendengaran, serta pengalaman masa lalu. Persepsi merupakan penafsiran realitas dan masing-masing orang memandang realitas dari sudut perseptik yang berbeda. Persepsi dipengaruhi banyak hal, yaitu latar belakang pengetahuan, pengalaman, imajinasi, harapan-harapan, informasi, kesehatan, dan kepentingan lain-lain. Oleh karena itu, persepsi mempunyai sifat subjektif yang dipengaruhi oleh isi memorinya. Hal-hal yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap pelayanan kesehatan, beberapa orang dapat mempunyai persepsi yang berbeda. Dalam melihat suatu objek yang sama, perbedaan persepsi mutu dapat disebabkan karena pengaruh latar belakang, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, lingkungan, dan kepentingan. Dimensi mutu pelayanan kesehatan adalah parameter kualitas suatu produk. Dimensi mutu pelayanan kesehatan akan memiliki makna yang berbeda bila dilihat dari sisi yang berbeda, seperti bila dilihat dari sisi pemakaian jasa pelayanan kesehatan, pemberi layanan kesehatan. Berikut ini adalah dimensi mutu layanan kesehatan dilihat dari berbagai stakeholder. Pemakai jasa pelayanan kesehatan, pemakai jasa layanan kesehatan khususnya pasien, sebagai konsumen, melihat layanan kesehatan yang bermutu adalah sebagai suatu layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhannya dan diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat waktu, tanggap, dan mampu menyembuhkan keluhannya serta mencegah berkembangnya penyakit yang dideritanya. Pemberian layanan kesehatan. Kemudian pemberian layanan kesehatan ini mengaitkan layanan kesehatan yang bermutu dengan ketersediaan peralatan, prosedur kerja atau protokol, kebebasan profesi dalam melakukan setiap layanan kesehatan sesuai dengan teknologi kesehatan mutakhir, dan bagaimana keluaran atau hasil layanan kesehatan tersebut. Kemudian penyandang dana pelayanan kesehatan. Penyandang dana atau asuransi kesehatan menganggap bahwa layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang efektif dan efisien. Pemilik sarana layanan kesehatan berpandangan bahwa layanan kesehatan yang bermutu merupakan layanan kesehatan yang menghasilkan pendapatan yang mampu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, tetapi dengan tarif yang masih terjangkau oleh pasien atau masyarakat. Administrator layanan kesehatan, walaupun tidak memberikan layanan kesehatan pada masyarakat secara langsung, ikut bertanggung jawab dalam masalah mutu layanan kesehatan. Administrator berpandangan bahwa layanan kesehatan yang bermutu adalah layanan yang dapat menyusun prioritas dalam menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan pasien, serta memberi layanan kesehatan. Dimensi mutu pelayanan kebidanan dan kebijakan kesehatan. Ada 10 dimensi mutu. Yang pertama, dimensi kompetensi teknis.
Dimensi kompetensi teknis menyangkut keterampilan, kemampuan, penampilan, atau kinerja pemberi layanan kesehatan. Dan yang kedua, dimensi keterjangkauan. Dimensi keterjangkauan ini menyangkut geografis, sosial, ekonomi, organisasi, dan bahasa. Yang ketiga, dimensi efisien. Sumber daya kesehatan sangat terbatas. Dimensi efisien kesehatan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan yang efisien dapat melayani lebih banyak pasien dan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak efisien, biasanya pasien merasa tidak nyaman dan merasa berbayar mahal. Kemudian, dimensi kesinambungan. Dimensi kesinambungan layanan kesehatan artinya pasien harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhan, termasuk rujukan jika diperlukan tanpa mengurangi prosedur. Yang kelima, dimensi keamanan. Dimensi keamanan artinya layanan kesehatan harus aman bagi pasien, pemberi layanan maupun masyarakat sekitarnya. Kemudian, dimensi kenyamanan. Dimensi kenyamanan ini tidak berpengaruh langsung dengan aktivitas layanan kesehatan, tetapi mempengaruhi kepuasan pasien. Selanjutnya, dimensi efektivitas. Layanan kesehatan harus efektif, artinya harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya penyakit dan berkembangnya penyakit. Kemudian dimensi kesinambungan. Dimensi kesinambungan layanan kesehatan artinya pasien harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya, termasuk rujukan jika diperlukan. Kemudian dimensi informasi. Layanan kesehatan yang bermutu harus mampu memberikan informasi yang jelas tentang apa, siapa, di mana, bagaimana layanan kesehatan itu akan dilaksanakan. Kemudian dimensi ketepatan waktu. Agar berhasil, layanan kesehatan harus dilakukan dalam waktu dan cara yang tepat oleh pemberi layanan. Dan yang terakhir, dimensi hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah hubungan antara pemberi layanan dengan pasien, antara pemberi layanan dengan kinerja tenaga kesehatan yang lain. Hubungan antar manusia ini akan menimbulkan kepercayaan dan kredibilitas dengan cara yang saling menghargai, menghormati, menjaga rahasia, responsi, dan memberikan perhatian. Penerapan program menjaga mutu pelayanan kesehatan. Strategi program menjaga mutu pelayanan kesehatan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu memastikan indikator mutu yang dipakai, baik indikator input, indikator proses, maupun indikator output ataupun indikator outcome. Program jaminan mutu yang dipilih harus bersifat dinamik dan fleksibel, dikembangkan sesuai masalah spesifik pada masing-masing bidang pelayanan kesehatan. Kemudian, peningkatan motivasi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu program difokuskan pada aspek mutu, kemudian pada kuantitas. Kemudian pengukuran mutu lebih ditekankan pada kontak pelayanan kesehatan antara pemberi layanan kesehatan dengan pasien. Selanjutnya, program jaminan mutu. Program menjaga mutu adalah suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran-saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Adapun tujuan dari program menjaga mutu yaitu ada tujuan antara dan tujuan akhir. Tujuan antara itu yang ingin dicapai oleh program menjaga mutu ialah diketahuinya mutu pelayanan. Jika dikaitkan dengan kegiatan program menjaga mutu, tujuan ini dapat dicapai apabila masalah mutu berhasil ditetapkan.
Adapun tujuan akhir, yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh program menjaga mutu, ialah makin meningkatnya mutu pelayanan. Sesuai dengan kegiatan program menjaga mutu, peningkatan mutu yang dimaksudkan di sini akan dapat dicapai apabila program penyelesaian masalah berhasil dilaksanakan. Manfaat program jaminan mutu. Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayan kesehatan, kemudian dapat lebih meningkatkan efisien pelayan kesehatan, dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayan kesehatan, dapat melindungi pelaksana pelayan kesehatan dari kemungkinan gugatan hukum, menyadarkan kembali para petugas kesehatan agar selalu memberikan pelayan kesehatan sesuai standar, dan yang terakhir, mempermudah mendapat akredibilitas dan akreditasi. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.